Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus Subakula Muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, pada hari Selasa 6 Juni 2023 ini sahabatku, pada bagian biasa yang ke-9 ini, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang ini datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, renungan singkat pada kesempatan ini sahabatku, bahwa dari firman Tuhan pada kesempatan ini, Yesus sungguh mewujudkan apa yang ia sendiri nasihatkan sahabatku. Kita kutip dari Matius 10 ayat 16 sahabatku, dikatakan di sana demikian, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Sahabat-sahabatku, orang yang tulus selalu jujur dalam kata dan perilakunya sahabatku. Tidak ada yang perlu disembunyikannya sahabatku yang terkasih, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkannya. Sahabat-sahabatku, orang-orang Farisi yang memusuhi Yesus pun mengakui, sahabatku, penggalan dari firman Tuhan, "Engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut pada siapapun juga." Penggalan dari firman Tuhan di atas sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih, sebaliknya seorang penipu, kemudian pembohong, ataupun pencuri, selalu was-was karena takut keburukannya terbongkar sahabatku. Nah sahabatku yang terkasih, kalau kita melihat lebih jauh, kita merujuk dari kitab Tobit, bahwa Tobit sendiri pernah mengupayakan ketulusan dan kejujuran sahabatku yang terkasih. Sungguh sahabatku, kendati telah menjadi buta dan tergantung pada istrinya sahabatku, namun Tobit telah ingin hidup jujur dalam kemiskinannya sahabatku. Maka ia meminta istrinya untuk mengembalikan anak kambing yang dibawa pulang istrinya, sekiranya itu dicuri dari orang sahabatku. Sahabat-sahabatku, walaupun kejujuran itu penting, kadang tidak mencukupi. Sahabatku yang terkasih, orang perlu juga cerdik dalam hidup. Sebab anak-anak dunia yang culas memiliki banyak cara untuk memperdaya orang jujur. Sahabatku, dalam kitab suci, orang-orang Farisi hendak memperdaya Yesus yang jujur lewat pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, tetapi tidak berhasil sahabatku. Sebab Yesus mengetahui maksud jahat mereka. Sahabatku, cerdik berarti mampu melihat yang tersirat di balik yang tersurat sahabatku. Niat asli di balik kepalsuan ekspresi sahabatku.
Sahabatku yang terkasih, Yesus yang cerdik tidak bersikap reaktif dan terperangkap dalam irama pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan, sahabatku. Ini menjadi lebih mudah bagi Yesus karena ia bukan orang yang mencari muka, sahabatku. Sikap suka mencari muka bisa menghambat orang untuk bersikap jujur maupun untuk jernih dalam berpikir, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu di dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami umat-Mu, supaya dapat hidup sebagai murid-Mu yang sungguh tulus dan cerdik. Semoga kami teguh dalam kejujuran, kendati ada banyak godaan di sekitar kami. Pakailah kami semua menjadi berkat bagi banyak orang, ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.